Baik. Nah, mari kita lanjutkan kembali. Kitab Hukum Kanonik mengenakan hukuman ekskomunikasi pada setiap orang yang aktif terlibat dalam mengusahakan pengguguran kandungan yang berhasil. Jadi, dalam Kitab Hukum Kanonik, dalam Gereja Katolik itu diekskomunikasikan orang yang melakukan aborsi. Ya. Atau orang yang terlibat bahkan. KHK Kanon 1398, ya. Hukuman itu harus dimengerti dalam rangka keprihatinan gereja untuk melindungi hidup manusia. Sebab hak hidup adalah dasar dan syarat bagi segala hal lain. Dan oleh karena itu harus dilindungi lebih dari semua hal yang lain. Masyarakat atau pimpinan manapun tidak dapat memberi wewenang atas hak itu kepada orang-orang tertentu. Dan juga tidak kepada orang lain. Ya. Kongregasi untuk Ajaran Iman, deklarasi mengenai aborsi 18 November 1974, nomor 10. Hak itu dimiliki anak yang baru lahir sama seperti orang dewasa. Hidup manusia harus dihormati sejak saat proses pembuahan mulai. Nomor 11. Manusia dalam kandungan memiliki martabat yang sama seperti manusia yang sudah lahir. Karena martabat itu, manusia mempunyai hak-hak asasi dan dapat mempunyai segala hak sipil dan gerejawi. Sebab dengan kelahirannya, hidup manusia sendiri tidak berubah. Hanya lingkungan hidupnya menjadi lain. Kendati anak baru mulai membangun relasi sosial setelah kelahiran, namun sudah dalam kandungan berkembanglah kemampuannya untuk relasi pribadi. Baru sesudah kelahirannya, manusia menjadi anggota masyarakat hukum. Namun juga, sebelum lahir, ia adalah individu unik yang mewakili seluruh kemanusiaan. Dan oleh sebab itu patut dihargai martabatnya. Keyakinan-keyakinan dasar ini, itu patut dihargai martabatnya. Keyakinan-keyakinan dasar ini makin berlaku bagi orang yang percaya bahwa setiap manusia diciptakan oleh Allah menurut citranya, ditebus karena cinta kasihnya, dan dipanggil untuk hidup dalam kesatuan dengannya. Allah menyayangi kehidupan. Pedoman pastoral tentang menghormati kehidupan dari KWI tahun 1991. Artinya, setiap manusia disayanginya, maka sebetulnya tidak cukuplah mengakui hak hidup manusia dalam kandungan. Hidup manusia harus dipelihara supaya dapat berkembang sejak awal. Kapankah mulai hidup seseorang manusia sebagai individu dan pribadi? Pertanyaan itu mendapat bermacam-macam jawaban yang berbeda-beda dari zaman ke zaman. Sesuai dengan pengetahuan medis dan sesuai dengan keyakinan filsafat dan religius yang berbeda-beda, banyak orang menilai hidup sesudah kelahiran lebih tinggi daripada sebelumnya. Sebab anak yang belum lahir belum dilihat. Namun tetap dikatakan bahwa hidup harus dihormati sejak saat mulai pertumbuhannya. Manusia menjadi manusia dalam suatu proses pertumbuhan, dan dalam proses itu dibedakan beberapa saat yang menonjol. Pada saat pembuahan, yakni persatuan sel telur dan sperma, mulailah suatu makhluk baru yang mulai hidup dengan identitas genetik tersendiri. Namun sampai saat embrio bersarang dalam kandungan, nidasi, kira-kira 40% embrio gugur. Individualitas menjadi makin jelas pada saat bila tidak bisa menjadi kembar lagi, twinning, atau sudah tidak mungkin lagi dua kumpulan sel menjadi satu kembali, reconjunction. Dan bila mulai berkembang sumsum tulang punggung, karena otak mutlak perlu untuk perbuatan-perbuatan personal, maka ada yang berpendapat bahwa sebelum struktur otak terbentuk, yang terjadi antara hari ke-15 sampai ke-40, tidak tepat memandang embrio sebagai manusia yang berpribadi. Jelaslah bahwa semua pendapat ini tidak hanya bersandar pada alasan medis dan biologis, melainkan juga berlatar belakang suatu gambaran manusia yang tertentu. Tambah pula istilah-istilah seperti manusia, individual, dan personal belum tentu punya arti yang sama. Kiranya semua menyetujui yang dikatakan dalam deklarasi mengenai aborsi oleh Kongregasi untuk Ajaran Iman 1974. Dengan pembuahan sel telur sudah dimulai hidup yang bukan lagi bagian dari hidup ayah atau ibunya, melainkan adalah hidup manusia baru.
dengan pertumbuhannya sendiri, namun tidak semua sependapat bahwa hidup yang bertumbuh itu harus dilindungi dengan cara yang sama, mulai dari tahap pertama perkembangannya. Tetapi gereja menuntut supaya hidup manusia dilindungi seluas-luasnya sejak saat pembuahan. Justru karena tidak mungkin ditetapkan dengan tegas kapan mulainya hidup pribadi manusia. Kehidupan manusia sejak saat pembuahan adalah suci. Itu adalah pernyataan dari KWI. Bapak-bapak yang terkasih, sebab itu moral Katolik memegang teguh keyakinan bahwa begitu hidup pribadi manusia dimulai, pembunuhan sebelum kelahiran dinilai sama seperti pembunuhan setelah kelahiran. Pengguguran dinilai sehubungan dengan larangan membunuh manusia. Namun larangan membunuh, biarpun berlaku universal, berlaku tidak tanpa terkecualikan. Hidup manusia adalah nilai paling fundamental, namun bukan nilai yang paling tinggi. Hidup manusia dapat dikorbankan demi nilai yang lebih tinggi dan yang lebih mendesak, sebagaimana jelas dari uraian teologi moral mengenai hukuman mati. Maka tidak sedikit ahli teologi moral Katolik yang berpendapat bahwa kalau ada seorang ibu yang tidak mungkin diselamatkan bila kehamilan berlangsung terus, dan kalau anak dalam kandungan oleh karena penyakit sang ibu juga tidak mampu hidup sendiri di luar kandungan, dalam konflik itu hidup ibu yang mesti berlangsung terus harus diselamatkan, biarpun oleh karenanya hidup anak tidak mungkin diselamatkan. Pokoknya hidup harus dipiara. Kalau tidak mungkin hidup ibu dan anak, sekurang-kurangnya satu yang hidup terus. Namun kiranya jarang terjadi bahwa pengguguran menjadi satu-satunya jalan untuk memelihara hidup. Jauh lebih sering terjadi konflik lain, seperti kehamilan di luar nikah yang menjadi beban psikis bagi ibu dan keluarganya. Jelas sekali bahwa konflik seperti itu tidak dapat diselesaikan dengan pengguguran. Dalam hal ini harus dituntut sikap wajar dan manusiawi dari lingkungan dan dari tempat-tempat pendidikan serta tempat kerja. Kewajiban mereka ialah membantu orang yang hamil di luar nikah, bukan menghukumnya. Nah, jadi bapak-bapak yang terkasih itu, banyak mungkin kita itu menghukum orang yang hamil di luar nikah, padahal tidak, harusnya dilindungi. Hal yang sama berlaku bila pemeriksaan medis sebelum kelahiran memperlihatkan bahwa anak yang akan lahir itu cacat. Ya, sudah barang tentu demi cacatnya anak tidak boleh dibunuh, baik setelah maupun sebelum lahir. Konflik yang dialami oleh keluarga yang menantikan kelahiran seorang anak cacat hendaknya diatasi dengan bantuan sosial dan dengan konseling pribadi dan resmi, sipil dan gerejawi. Konflik hidup hanya dapat diselesaikan dengan membantu hidup. Di Indonesia, pengguguran terlarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 346 sampai 349, yang untuk itu juga ditetapkan hukuman yang berat. Hukum pidana mau melindungi hidup sejak awal. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kesehatan 1992 tampaknya ingin mengatur konflik dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan tindakan medis tertentu. Aturannya memang tidak jelas karena menampung banyak pendapat yang berbeda-beda, dan pada umumnya dipertanyakan adakah hukum aborsi masih efektif membantu orang dalam konflik atau melindungi hidup dalam kandungan. Jadi bapak-bapak yang terkasih, kini makin meluas pendapat bahwa hidup hanya diterima kalau direncanakan dan sebagaimana direncanakan. Para dokter dan petugas medis sering dihadapkan dengan permintaan untuk membunuh anak yang di luar rencana. Padahal mereka lah wakil dan wali kehidupan dalam masyarakat. Bagaimana mendukung dan membela hidup dalam suasana hidup berencana? Tugas membela dan melindungi hidup tidak dapat dibebankan seluruhnya kepada ibu yang hamil saja, dan tidak pada tempatnya menilai apalagi mengutuk seorang ibu yang ternyata menggugurkan anaknya. Tidak ada orang yang menggugurkan kandungannya karena senang membunuh, melainkan karena mengalami diri terjepit dalam konflik. Konflik hidup hanya dibatasi dengan bantuan praktis. Bila ada orang merasa harus menggugurkan kandungan atau telah melakukannya karena alasan apapun, orang itu hendaknya diberi pendampingan manusiawi agar dapat kembali menghargai hidup. Masalah pengguguran hanya nyata bagi ibu yang hamil. Bagaimana semua orang lain dapat membantu dia? Baik, bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, selanjutnya kita masuk ke eutanasia. Ya, bisa didengarkan bapak-bapak? Halo?
Hal eutanisia sebetulnya sama seperti pengguguran. Tidak diperbolehkan mempercepat kematian seseorang secara aktif dan terencana. Juga jika secara medis ia tidak lagi dapat disembuhkan, dan juga kalau euthanasia dilakukan atas permintaan pasien sendiri. Kitab hukum ya, KUHP pasal 344 seperti halnya dalam pengguguran. Di sini ada pertimbangan moral yang jelas juga dalam proses kematian. Manusia harus dihormati dalam martabatnya. Semua sependapat bahwa tak seorang pun hendak mengakhiri hidup orang lain, biarpun karena rasa iba. Lain halnya kalau dipertimbangkan sejauh mana harus diteruskan pengobatan yang tidak menyembuhkan orang dan hanya memperpanjang proses kematiannya. Disebut eutanasio pasif. Kalau pengobatan yang sia-sia dihentikan atau sama sekali tidak dimulai, dan euthanasia tidak langsung, kalau obat penangkal sakit memperpendek hidupnya, menurut moral gereja Katolik, tindakan semacam itu dapat dibenarkan. Pendapat gereja Katolik mengenai euthanasia aktif sangat jelas. Ya, tak sesuatu pun atau tak seorang pun dapat membiarkan seorang anak, seorang manusia yang tak bersalah dibunuh. Entah dia itu janin atau embrio atau anak dewasa, orang jompo atau pasien yang tidak dapat membunuh, ataupun orang yang sedang sekarat. Selanjutnya tak seorang pun diperkenankan meminta perbuatan pembunuhan ini, entah untuk dirinya sendiri, entah untuk orang lain yang dipercayakan kepadanya. Juga tidak ada penguasa yang dengan sah dapat memerintahkannya atau mengizinkan tindakan semacam itu. Jadi Kongregasi untuk Ajaran Iman deklarasi mengenai euthanasia 5 Mei 1980. Tidak dibenarkan mengakhiri hidup orang hanya karena kasihan atau rasa iba. Penderitaan harus diringankan bukan dengan pembunuhan, melainkan dengan pendampingan oleh seorang teman. Sama halnya seperti pengguguran. Hanya orang sakit yang amat menderita mempunyai masalah nyata dengan euthanasia dan teman dalam penderitaan. Masalah praktis itu belum terjawab dengan melarang euthanasia aktif. Demi salib Kristus dan demi kebangkitannya. Gereja mengakui adanya makna dalam penderitaan, sebab hal tidak meninggalkan orang yang menderita. Dan dengan memikul penderitaan dalam solidaritas, kita ikut menebus penderitaan. Maka moral Kristen bertanya, bagaimana keyakinan umum itu menjadi nyata bagi orang sakit yang amat menderita, melalui seseorang yang terlibat karena sayang akan hidup. Baik, Bapak-Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, selanjutnya bioetika. Nah, etika medis terutama menjadi tanggungan kelompok profesional para dokter dan pelayan kesehatan lainnya. Namun sewajarnya mendapat perhatian umum juga. Mereka memberikan pelayanan kesehatan atas nama semua orang, sebab semuanya wajib membantu dan mendampingi sesama yang sakit. Mereka terikat dengan sumpah kedokteran. Yang paling terkenal ialah sumpah Hippokrates dari abad keempat sebelum Masehi. Tetapi etika profesi para dokter dan tenaga medis mewujudkan tanggung jawab seluruh masyarakat. Sekarang ini kata etika medis, etika penyembuhan sering diganti dengan istilah bioetika, etika hidup. Karena tanggung jawab profesi medis tidak terbatas pada usaha-usaha mendukung dan menyembuhkan hidup orang sakit saja. Sepanjang sejarah manusia sudah selalu mencampuri alam dan hidup, dan dengan demikian ikut membentuk alam dan mewujudkan hidupnya sendiri. Kini ilmu dan praksis kedokteran dapat menciptakan hidup. Jadi hidup yang tanpa campur tangan itu tidak pernah akan terjadi. Memang semua sependapat bahwa tidak segala sesuatu yang dapat dibuat juga boleh dibuat. Namun dari mana diperoleh pedoman untuk mencampuri, mengarahkan dan bahkan menciptakan hidup? Perkembangan ilmu dan praksis kedokteran sendiri sudah menimbulkan banyak soal. Sebab kemajuan hanya mungkin kalau diadakan percobaan-percobaan yang tidak hanya pada kelinci percobaan. Kelinci pun perlu dilindungi terhadap penyiksaan dan pencobaan sia-sia. Kalau diadakan percobaan pada manusia yang hidup, masalah moral langsung tampak. Bolehkah manusia pribadi yang hidup menjadi objek penelitian demi kepentingan orang lain? Dalam semua bentuk pencobaan harus diperoleh persetujuan yang benar-benar bebas dari mereka yang menjadi objek. Harus terjamin pula kesehatan mereka. Kalau ada resiko kesehatan, mereka harus tahu dengan jelas
dan terutama semua percobaan harus seimbang dengan hasil yang boleh diharapkan. Tak seorang pun wajib menjadi objek percobaan demi kepentingan bersama. Namun sering kepentingan bersama dapat menantang kita untuk merelakan diri. Kini banyak obat baru dan terapi baru diuji coba di negara-negara dunia ketiga. Juga kalau pengobatan yang belum mencapai standar dipakai, terutama untuk menyembuhkan pasien, dituntut persetujuan pasien yang harus mengetahui keuntungan dan risikonya. Banyak diskusi mengenai inseminasi buatan, bayi tabung, dan praktek medis yang berkaitan. Banyak ketidakjelasan juga bagaimana semua usaha itu mesti dinilai. Jadi Bapak-Bapak yang terkasih, ketika pada tahun 1978 lahir bayi tabung yang pertama, Paus mengirim telegram pujian. Beberapa tahun kemudian Kongregasi untuk Ajaran Iman melarang prosedur-prosedur seperti itu. Kesulitan pokok ialah bahwa dengan mencampuri proses alamiah, prokreasi anak terpisahkan dari persatuan kasih dalam hubungan orang tua, paling sedikit untuk sebagian. Apakah kelahiran hidup menjadi perkara teknik kesehatan? Instruksi Donum Vitae oleh Kongregasi untuk Ajaran Iman 22 Februari 1987 mau menjawab beberapa pertanyaan yang muncul zaman sekarang, terutama masalah inseminasi buatan, bayi tabung, dan ibu sewaan. Demi hormat akan hidup manusia pada awal kejadiannya dan keluruhan membuat keturunannya. Instruksi ini mulai menilai usaha-usaha inseminasi buatan dan bayi tabung serta ibu pengganti sebagai amat jahat dan tidak dapat diterima. Namun baik di dunia medis maupun di kalangan teologi moral, pandangan Kongregasi untuk Ajaran Iman menimbulkan suatu diskusi hebat mengenai nilai teknik-teknik baru dalam prokreasi. Jadi Bapak-Bapak yang terkasih, banyak ahli bioetika dan ahli teologi moral Katolik menilai positif inseminasi homolog, inseminasi buatan dengan sperma dari suami sendiri. Demikian pula mereka kurang melihat keberatan mengenai pembuahan homolog di luar kandungan, asal dijalankan guna mengatasi kemandulan. Ada juga yang tidak menolak secara mutlak pembuahan buatan yang heterolog dengan sperma atau sel telur dari seorang donor. Semua pihak menegaskan bahwa hubungan suami istri yang menurunkan anak bukan hanya kesatuan fisik semata-mata, melainkan pertama-tama dan sedalam-dalamnya adalah hubungan pribadi yang meliputi hidup seluruhnya. Hubungan seksual dan prokreasi biologis harus dilihat dalam konteks keseluruhan hidup pribadi. Dari situ Donum Vitae menarik kesimpulan bahwa proses biologis tidak boleh secara fisik dipisahkan dari kesatuan kasih. Sebaliknya banyak ahli teologi moral menarik kesimpulan bahwa juga usaha yang secara fisik dibantu oleh teknik kedokteran mendapat kualitas moral dari hubungan pribadi suami istri yang bersangkutan. Karena alasan yang sama, usaha ibu pengganti dan rahim kontrakan mendapat penilaian negatif. Karena istri tidak dapat mengandung, seorang perempuan lain diminta mengandung seorang anak hasil pembuatan atau hasil pembuahan buatan. Dengan demikian kehamilan seolah-olah menjadi fungsi produksi biologis belaka yang dapat diatur dengan kontrak penyewaan rahim. Usaha untuk lebih menciptakan banyak masalah psikologis dan yuridis daripada menyelesaikannya. Sesungguhnya masalah yang kita hadapi ialah keluhuran hidup manusia pribadi. Janganlah karena ilmu dan usaha kedokteran modern hidup manusia dijadikan hasil rekayasa. Tanggapan gereja mengingatkan jangan sampai oleh teknik pembuatan atau pembuahan buatan anak makin dikuasai oleh orang tuanya. Di sini bukan teknik kedokteran yang dipersoalkan, melainkan sikap dasar manusia yang tidak mau lagi menerima hidup sebagai karunia dan menghormati setiap manusia sebagai sesama yang tidak terkuasai. Dalam rangka itu, ilmu kedokteran harus membantu orang menghargai hidup. Tuntutan supaya kedokteran membantu hidup berlaku juga untuk usaha-usaha genetik dan eugenetik. Teknik-teknik itu tampaknya juga menimbulkan banyak masalah. Dengan penyelidikan genetik, kesehatan seseorang dan risiko hidup yang dihadapinya dapat diketahui lebih jelas. Tapi adilkah bila pengetahuan genetik itu dipakai sebagai syarat untuk menerima orang itu dalam hubungan kerja? Dengan penyelidikan genetik, penyakit-penyakit dapat diketahui jauh sebelum gejala-gejala dirasakan. Tetapi tidakkah pengetahuan semacam itu umumnya lebih menekan daripada membantu? Masalah-masalah yang paling besar timbul kalau pemeriksaan sebelum kelahiran memastikan bahwa anak akan lahir cacat berat. Pengetahuan itu sering mendesak dan menggoda orang menggugurkan kandungan. Adakah sterilisasi untuk menghindari keturunan yang sakit dapat dibenarkan?
Semua pertanyaan ini belum mendapat jawaban yang jelas dari teologi moral dan belum diatur juga oleh hukum negara. Dalam banyak hal seperti operasi ganti kelamin atau operasi kecantikan, praktik kedokteran menjadi lebih hati-hati karena makin disadari bahwa wujud hidup tidak mungkin direkayasa dengan operasi dan kualitas hidup tidak dapat dibeli dengan obat. Pada umumnya dapat ditanyakan sejauh mana soal-soal bioetika merupakan masalah real di Indonesia. Cara-cara pengobatan eksperimental masih amat mahal dan biarpun dipraktikkan di sana-sini, usaha-usaha itu bukan untuk orang kebanyakan. Bapak-bapak yang terkasih, sementara rawatan medis yang biasa sering tidak terjangkau oleh kebanyakan orang. Bolehkah usaha medis dan dana yang tersedia dipakai untuk hal yang hanya bermanfaat untuk 1-2 orang saja? Dalam situasi sosial Indonesia, bioetika harus menjawab pertanyaan praktis. Apa yang paling dapat kita lakukan untuk menghormati dan membantu manusia hidup? Sebab setiap orang, juga mereka yang sakit jiwa atau yang mengidap penyakit yang menjijikkan seperti kusta atau AIDS, pantas mendapat perhatian sebagai sesama manusia oleh sesama manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, bapak-bapak yang terkasih, demikianlah katekese kita pada hari ini. Semoga bermakna dan bermanfaat bagi hidup kita. Mari kita tutup kegiatan ini karena mungkin ada kendala teknis, tidak ada tanya jawab. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, karena berkat kasih karuniamu kami disatukan di tempat ini. Engkau tahu keluh kesah kami bahwa kami pribadi yang lemah. Engkau tahu banyak kegagalan dalam hidup kami, terutama kegagalan dalam memahami baik aborsi, bioetika, dan juga hubungan relasi suami istri. Engkau tahu bahwa kami adalah pribadi yang lemah, dan Engkau tahu bahwa kami adalah pribadi yang terus ingin menyandarkan diri kepadamu dan mengikuti jalanmu. Berkatilah kami pribadi lepas pribadi, dan sembuhkan dan pulihkanlah kami dari cacat celah, dari dosa, dari kejahatan, dari segala hal-hal jahat, dari kuasa-kuasa kegelapan. Berkatilah keluarga-keluarga kami, terutama istri, anak-anak kami, cucu-cucu kami, orang-orang yang kami sayangi, agar hidup rukun, damai, dan sejahtera. Dan juga kami berdoa bagi musuh kami, agar kami mau mengampuni, dan musuh kami juga bisa mengampuni, dan kami bisa hidup menjadi satu saudara sebagai manusia. Dan berkatilah kegiatan kami, kegiatan rohani kami yang ada di Gereja Rutan Okumene ini. Semoga kegiatan-kegiatan rohani ini mendukung hidup kami, agar kami terus memperjuangkan kebaikan, kebenaran, dan hidup baik dan benar seturut kehendak Yesus Kristus. Semua ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Salam.